Faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian dan juga segenap mustami'in mustami'at yang sangat Buya cintai, yang sangat Buya sayangi, yang sangat Buya muliakan, yang sangat Buya rindukan, yang sangat Buya doakan, dan sangat diharapkan pula doanya dari semua untuk Buya dan keluarga, untuk semua murid-murid, semua yang ikut berjuang di jalan Allah bersama Buya, baik dengan tenaganya, pikirannya, hartanya, bendanya, dan yang lainnya, dan juga semua jamaah dimanapun berada, walaupun tidak pernah bertemu secara fisik. Banyak yang ikut pengajian lewat audio video streaming, yang belum pernah bertemu, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Semuanya mudah-mudahan suatu saat berkumpul di dalam kebahagiaan yang hakiki dan abadi, berkumpul dalam suasana yang sangat terhormat, suasana yang penuh nikmat. InsyaAllah tidak berkumpul di dunia, pertemuan kita itu di alam barzakh, bahwa di alam barzakh bisa bertemu. Tentu di alam barzakh bisa bertemu, di alam barzakh bisa saling kunjungi satu sama lain. Di dalam hadis diriwayatkan oleh banyak perawi hadis bahwa ahli barzakh, orang-orang yang beriman itu, yatazawaruna fi quburihim, saling kunjungi satu sama lain. Ingin bertemu dengan guru, ingin bertemu dengan saudara, ingin bertemu dengan leluhur, dengan kakek, uyut, dan sebagainya. Nah, itu situasi kondisi kehidupan orang-orang yang beriman di alam kuburnya. Tidak hanya duduk dalam satu tempat saja, tidak terkurung di alam kubur, lah, tidak. Karena tanah yang dipakai tempat memendam jasad bukan alam kubur, ya, berbeda. Walaupun tidak dikuburkan di dalam tanah, tetap semua orang kalau mati masuk alam kubur, walaupun dimakan binatang, walaupun hancur dibom, gitu kan, tetap manusia masuk ke alam kubur. Kuburan bukan alam kubur. Bahkan pertemuan dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya, para mursalin alaihi wassalatu wassalam pun bisa terjadi di alam barzakh. Lalu pertemuan berikutnya ketika bangkit dari alam kubur, orang-orang yang beriman maka akan dipertemukan lagi setelah bangkit dari alam kubur, dikumpulkan di satu tempat yang nikmat, tempat yang jauh dari hiruk pikuk, tempat yang nyaman, dikasih pakaian, Insya Allah. Bahkan bisa bertemu di sana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan para kekasih Allah, para aulia, para ulama, para syuhada, para salihin.
dalam kehidupan yang mana kita akan merasakan dan kita akan menyaksikan kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mustahil menurut kebiasaan waktu hidup di alam dunia nanti bakal terjadi di alam sana adalah suatu hal yang biasa. Di sini mustahil, tapi di sana suatu hal yang biasa. Allah, 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 Allah. Kita akan menyaksikan kekuasaan Allah dan kasih sayang Allah, di mana di alam dunia manusia tertutup mata hatinya untuk mengenal kekuasaan Allah, untuk mengenal, merasakan kebaikan Allah. Yang dikenal oleh kebanyakan manusia waktu hidup di dunia adalah kekuasaan dirinya, kekuasaan sesama manusia, kekuasaan sesama makhluk, kebaikan dirinya, kebaikan manusia, kebaikan sesama makhluk. Kan, keindahan dirinya, keindahan manusia, keindahan sesama makhluk. Ini yang disaksi oleh kebanyakan manusia. Mata hati manusia kebanyakannya di muka bumi ini tidak mengenal kepada kekuasaan Allah. Walaupun kalau ditanya, apakah kamu bisa menciptakan selembar rambut, ya? Apakah kamu bisa menciptakan, kan, sepotong kuku? Apakah kamu merasa bahwa kamu membikin kamu sendiri? Apakah kamu merasa membikin makhluk yang lainnya? Maka pasti hatta orang kafir pun akan menjawab, saya tidak pernah bisa. Mungkinkah manusia bisa menciptakan dirinya sendiri? Orang kafir pun akan menjawab tidak mungkin. Orang kafir sendiri akan menjawab seperti itu. Lalu ini yang mana semua manusia tidak bisa bikin, kan? Tidak bisa bikin tanah, tidak bisa bikin udara, tidak bisa bikin angin, tidak bisa bikin air, tidak bisa. Hatta dirinya sendiri nggak bisa bikin, nggak bisa bikin akal, nggak bisa bikin ruh, nggak bisa bikin. Lalu siapa yang bikin ini? Ini kekuasaan siapa? Ini kehendak siapa? Ini kebaikan siapa? Nah, maka mereka orang-orang kafir mengabaikan tentang ini, mengabaikan, dilupakan. Sudah tidak usah diingat lagi tentang itu. Kamu gak usah mikirin tentang hal seperti itu, kan? Pokoknya kamu cari duit saja, kan? Kalau kamu sakit, kamu datangi dokter, kan? Kamu minum obat. Nah, seperti itu. Manusia bukannya sadar, bukannya penasaran, rindu, ingin mengetahui, ingin dekat kepada Zat yang Maha Kuasa itu, yang Maha menghendaki segalanya, yang Maha Suci dari segala sifat kekurangan. Padahal ketika mereka ditanya,
nurani mereka pasti akan menjawab walaupun mulutnya tidak menjawab. Pernahkah kalian semua membikin diri kalian? Bisakah kalian semua membikin diri kalian? Bisakah kalian membikin api, membikin tanah, membikin udara? Bisakah kalian membikin bumi, membikin langit, membikin matahari dan bulan dan bintang? Mungkinkah menurut akal kalian ini semua ada tanpa ada yang mengadakan? Mungkinkah ini semua teratur tanpa ada yang mengatur? Maka nuraninya pasti akan menjawab tidak mungkin. Ini pasti harus ada yang mengadakan. Kalau kita di depan kita tahu-tahu ada bangku, kan? Akal kita pasti akan menetapkan pasti ada yang bikin bangku ini. Pasti akan ada yang bikin bangku ini. Soal siapa yang membikinnya, kan? Siapa namanya, itu lain cerita. Di mana tempatnya, tapi yang jelas akal akan menetapkan bahwa pasti akan ada yang bikin. Pahami oleh kita. Bangku saja direkam sama akal pasti ada yang bikin. Bagaimana dengan yang mana semua manusia menyadari, hatta orang kafir pun menyadari, hatta komunis pun menyadari, tidak ada yang pernah membikin dirinya sendiri. Tidak ada yang mungkin bisa bikin dirinya sendiri. Semua pasti nuraninya menetapkan kepada keberadaannya zat yang menciptakan alam semesta ini, yang maha terdahulu. Semua ini yang ada tadinya tidak ada. Tadinya tidak ada. Kenapa ini jadi ada? Karena ada yang mengadakan. Zat yang maha terdahulu, yang keterdahuluannya tidak ada permulaannya. Zat yang maha ada, yang keberadaannya tidak diawali dengan tidak ada dulu. Karena setiap yang diawali dengan tidak ada dulu, itu semuanya adalah perkara yang baru. Maka semua alam semesta ini, semuanya, segalanya adalah perkara yang baru. Disebut hawadits, perkara yang baru semuanya. Kenapa disebut perkara yang baru? Karena keberadaannya dimulai dari tidak ada dulu. Setiap yang dimulai dari tidak ada dulu lalu ada, maka menurut hukum akal pasti, kan, ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakan. Allah. Nah, kebanyakan manusia tidak penasaran kepada zat yang maha ada, yang mengadakan semua keadaan yang baru ini. Kebanyakan manusia tidak ada yang penasaran, ingin dekat dengannya, ingin kenal kepadanya, yang membuat dirinya, yang memberikan warna-warni nikmat, yang menciptakan dan memberikan warna-warni fasilitas dalam kehidupan ini. Siapa dia? Tidak ingin tahu, tidak rindu, tidak ingin nanya-nanya. Yang menjadi semangat ingin tahu di dalam jiwanya itu hanyalah debu daripada ciptaan Allah. Terus siang dan malam
mencari tahu tentang apa? Tentang yang diciptakan oleh Allah padahal debunya. Tapi tidak ingin tahu kepada yang menciptakannya. Inilah kesesatan yang nyata yang disebut dhalalim mubin. Apa dhalalim mubin? Adalah kesesatan yang nyata. Bagaimana tidak nyata coba? Kepada yang diciptakannya padahal debunya, selalu penasaran, ingin tahu, ingin dekat. Sehingga ilmu pengetahuannya terus dikembangkan sampai dibikin universitas kok. Untuk apa? Untuk mengetahui debu daripada ciptaannya. Ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Tapi kenapa kepada Allahnya nggak ingin tahu? Kenapa kepada Allahnya gak ingin dekat? Bukankah itu kesesatan yang nyata? Bukankah akal kalian semua meyakini bahwa tidak mungkin ini ada kalau tidak ada yang mengadakan? Kenapa kepada yang mengadakan ini semua kalian tidak penasaran, tidak ingin tahu? Kenapa tidak dicari tahu ilmunya? Siapa sekarang yang masih hidup? Manusia yang tahu kepada Allah. Saya ingin tahu kepada Allah. Siapa manusia yang sekarang masih hidup yang sudah dekat dengan Allah? Saya ingin dekat dengan Allah. Tidak mau mendekati ulama, tidak mau mendekati orang-orang yang dekat dengan Allah, tidak mau duduk bersama orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini fi dhalalim mubin. Orang seperti ini ada dalam kesesatan yang nyata. Oleh Allah disebutnya kesesatan yang nyata. Kenapa disebut kesesatan yang nyata? Ya bagaimana gak nyata, bayangkan. Bagaimana gak nyata? Di mana yang diciptakan oleh Allah itu adalah perkara yang mungkin, sementara keberadaan yang menciptakannya adalah pasti. Yang diciptakannya, keberadaan yang diciptakannya adalah hal yang mungkin. Tapi yang menciptakan kan adalah pasti keberadaannya. Kekuasaan, kehendak yang diciptakan, ini yang diciptakan punya kemampuan, yang diciptakan punya keinginan, kan? Yang diciptakan punya keistimewaan, semuanya mungkin, bukan pasti. Adanya saja yang diciptakan itu, adanya saja mungkin, tapi keberadaan yang menciptakan, kekuasaan yang menciptakan, kehendak yang menciptakan, itu pasti. Pengetahuan yang menciptakan, penglihatan yang menciptakan, pendengaran yang menciptakan, itu pasti. Kehidupan yang menciptakan, itu pasti. Segala sesuatu yang diciptakan semuanya tidak pasti, namanya mungkin. Kan aneh, kepada perkara yang mungkin dikejar, dirindukan, ingin tahu, cari tahu ilmunya, cari tahu orang-orangnya. Saya mau berguru kepadanya. Ingin tahu apa? Ingin tahu yang mungkin, sementara kepada yang pasti tidak ingin tahu. Bukankah ini dalam kesesatan yang nyata? Lihat, ini apa? Tisu. Ada tisu ini? Ada. Mungkin ini ada tisu tanpa ada yang bikin tisu. Akal kita langsung merekam. Pasti ada yang bikin tisu? Pasti? Pasti. Keberadaan yang bikin tisu itu pasti. Tapi keberadaan tisunya mungkin. Gitu kan? Gitu kan? Bagaimana disebut mungkin? Ya itu mah tisu ada karena memang yang
yang bikin tisunya ini mau bikin tisu. Coba kalau yang mau bikin tisunya itu nggak mau bikin tisu, mau ada tisunya nggak? Ya nggak akan ada. Sekarang tisu ada karena memang yang bikin tisu mau bikin tisu. Dengan kemampuannya, dengan ilmunya, dengan keinginannya, ya jadilah apa? Tisu. Kan? Andai kata yang mau bikin tisu itu tidak mau bikin tisu, mau ada tisunya enggak? Enggak ada. Tuh. Tapi kalau dibilang yang bikin tisu ini pasti adanya, kan? Menurut akal. Lalu yang bikin tisunya juga ini manusia. Dan semua manusia dan semua keadaan, semuanya ini pasti ada yang bikin. Yang maha terdahulu keberadaannya, tidak ada permulaannya keberadaannya. Dialah Allah. Dialah Allah. Seluruh makhluk, bumi, langit dan seisinya, aras, kursi dan sepenuhnya, surga dan nerakanya, manusia, jin, setan, binatang, malaikat, semua ciptaan Allah. Ingat, ini semuanya ada karena diciptakan oleh Allah. Ada dengan kehendak Allah. Ada dengan kekuasaan Allah. Ingat, diawasi oleh Allah, dilihat terus oleh Allah, didengar terus oleh Allah, diketahui segala sesuatunya oleh Allah, disaksi segala sesuatunya oleh Allah, diatur segala sesuatunya oleh Allah, diurus segala sesuatunya oleh Allah. Ingat, tidak ada satupun item makhluk di alam semesta ini yang bisa keluar dari liputan kekuasaan Allah, kehendak Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, kan? Kesaksian Allah, pengawasan Allah, kan? Pengaturan Allah, pengurusan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Gak ada yang bisa. La ilaha illallah. Maka keberadaan semua makhluk ini mungkin, bukan pasti. Ini ada karena kehendak yang mengadakan, kehendak Allah, karena kekuasaan Allah. Andai kata Allah tidak menghendaki menciptakan alam semesta ini, apakah alam semesta akan ada? Tidak. Tidak mungkin. Jadi yang pasti adanya yang menciptakannya. Yang diciptakan mungkin. Pahami oleh kita. Nah, bagaimana tidak disebut manusia dalam kesesatan yang nyata ketika kepada yang menciptakannya tidak ingin tahu, tapi kepada yang diciptakan oleh yang menciptakannya tersebut malah menghabiskan umurnya, ingin tahu, ingin dekat, ingin kenal dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan dalam kesesatan yang nyata. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kebanyakan manusia mahjub, terhalang hatinya dari rasa ingin tahu, dari penasarannya kepada Zat yang menciptakan alam semesta ini, yang pasti adanya, kepada Zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha menghendaki segala sesuatu makhluknya
di mana ini semua keadaan sebagai bukti nyata atas keberadaan yang menciptakannya, bukti nyata atas maha kuasa yang menciptakannya, bukti nyata atas maha menghendakinya yang menciptakannya, bukti nyata atas maha melihatnya, maha mendengarnya, maha berfirmannya, zat yang menciptakannya, bukti nyata atas maha hidupnya, maha esanya, zat yang menciptakannya. Faham? Allah, 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 Allah. Allah. Apa yang menghalangi hati ini kok tidak rindu kepada Allah? Apa yang menghalangi? Yang menghalangi di dalam hati, ya, adalah kesesatan, adalah kebodohan. Terus dihalang-halangi oleh setan, oleh iblis, agar manusia jangan tahu kepada Allah, jangan kenal kepada Allah, jangan rindu kepada Allah. Dihalang-halang. Terus dikilik-kilik oleh setan agar manusia itu selalu melihat kepada dohirnya ciptaan Allah, hanya zahirnya ciptaan Allah, keberadaan ciptaan Allah, keindahan ciptaan Allah dihalangi oleh setan, ya. Terus dikilik-kilik oleh setan agar cinta kepada apa yang diciptakan oleh Allah, dan kecintaan ini agar menghalangi hatinya untuk mengenal Allah. Akhirnya cinta duit, kan? Cinta jabatan, tuh, cinta pujian, siang malam terus cari tahu, cari ilmunya, cari orang yang bisa menyampaikan saya kepada apa yang saya cintai. Kecintaan ini yang menghalangi hatinya untuk mengenal kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Maka hubbud dunya, cinta kepada dunia. Ingat, ini hijab yang sangat tebal, penghalang yang sangat tebal sekali di dalam hati. Selama manusia di dalam hatinya ada hubbud dunya, cinta kepada dunia, maka tidak mungkin dia akan mengenal Allah Jalla Jalaluhu wahda. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada penasaran, ingin tahu kepada Allah, ingin dekat kepada Allah. Tidak mungkin ada rasa rindu kepada Allah. Allah, 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 Allah. Itu upaya setan. Hatinya selalu maghlub, yakni dikalahkan oleh setan. Setan mengalahkan manusia dengan jaring hawa nafsu kita. Setan mengalahkan manusia dengan dunia ini. Dunia ini sengaja diperlihatkan oleh setan keindahannya, agar keindahan dunia, kenikmatan dunia, tuh, ini menghalangi hati manusia untuk mengenal kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Benar, seharusnya mengenal ciptaan Allah itu bisa lebih mengenal hati ini kepada zat yang menciptakannya. Seharusnya seperti itu, ya. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Ketika hati ini sudah cinta kepada dunia ini, cinta ini akan menghalangi hati.
untuk mengenal kepada yang menciptakan dunia ini. La ilaha illallah. Orang yang ingin kenal kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka pertama-tama harus mencari dulu ulama, orang yang kenal kepada Allah. Harus mengkaji dulu pengetahuan tentang Allah dari ulama-ulama Allah yang kenal kepada Allah, yang dekat dengan Allah, yang selalu merindukan Allah, yang selalu hatinya mengagungkan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, yang segala sesuatunya dipersembahkan untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Cari ulama seperti itu. Dengarkan nasihat-nasihatnya, ikuti isyarat-isyaratnya, karena kita tidak akan bisa mengenal Allah hanya dengan kekuatan akal kita sendiri. Kita tidak akan bisa mengenal Allah hanya dengan kekuatan alam batiniah kita, hanya dengan kekuatan fisik kita semata, hanya dengan kekuatan harta benda jabatan kita. Lah, tidak bisa. Tidak bisa. Harus mendatangi ulama. Dan ulamanya juga tidak sembarang. Bukan ulama yang tukang ngomong semata. Bukan ulama yang hanya hafal kepada Quran dan hadis semata. Tapi ulama yang kenal Allah. Ulama yang dekat dengan Allah. Walaupun ucapannya tidak terdengar Quran dan hadis lahir dari mulutnya, tapi ulama-ulama yang kenal Allah, ilmu Qur'annya sudah jadi kehidupannya, ilmu hadisnya itu sudah jadi dalam kehidupannya. Semuanya adalah sebagai natijah-natijah, buah-buah daripada Quran, makna-makna daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun lisannya tidak mengucapkan keterangan Quran wala hadis, tapi hubungannya dengan Allah sesuai dengan makna Quran yang dimaksud, makna hadis yang dimaksud, perbuatannya sesuai, akhlaknya sesuai dengan makna-makna Quran, murad hadis, yakni murad Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah dengan firman-Nya, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadisnya. Pahami. Kita bisa menghafal Quran dan hadis, belum tentu hubungan kita dengan Allah sesuai dengan murad Allah dan dengan Quran dan hadis yang kita hafal itu. Hatta kita memahami Quran, memahami hadis, faham sudah, belum tentu hubungan hati kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama makhluk Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan Quran dan hadis yang kita fahami itu. Belum tentu. Maka beda, ada ahlul Quran, ada ahlul hadis, ada ahlullah, lain. Ahlullah. Nah, ahlullah ini sangat jarang sekali. Kita tidak akan bisa mengenal Allah kecuali melalui orang yang mengenal Allah. Kita tidak akan bisa dekat dengan Allah kecuali melalui bimbingan orang yang dekat dengan Allah.
kita tidak akan bisa mendapatkan ijabah doa dari Allah, kan? Kecuali melalui orang-orang yang sudah mustajab doanya. Untuk mentarbiyah diri kita sendiri agar kita mengenal Allah, dekat dengan Allah, itu bukan hal yang enteng. Harus ada kekuatan, power, yaitu kekuatan guru, syekh, mursyid. Mau tidak mau, tidak akan bisa. Coba kita rasakan. Belajar sholat khusyuk saja nggak bisa. Dari mulai Allahu Akbar 2 rakaat saja salat subuh, periksa hati kita oleh kita. Dari mulai Allahu Akbar sampai salam, apakah kita bisa khusyuk kepada Allah? Apakah kita bisa mengikuti alur makna yang kita ucapkan di dalam bacaan salat kita? Dari mulai Allahu Akbar kabiran sampai Assalamualaikum. Tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, doa-doanya semua, salawatnya, salamnya kepada Nabi. Hadirkah hati kita kepada Allah saat itu? Ketika kita salam kepada Rasulullah SAW, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apakah kita hadir kepada Nabi? Apakah Rasulullah SAW kan hadir betul-betul hadir di hadapan kita ataukah tidak? Kepada siapa kita salam waktu mengucapkan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah? Di mana saat itu perasaan kita ketika kita salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Pahami oleh kita. Lalu ketika kita mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, saya menghadapkan wajah hati saya kepada Zat yang menciptakan semua langit dan bumi tanpa ada paksaan. Ya, ikhlas tanpa ada paksaan. Dan saya tidak tergolong kepada golongan yang musyrik. Saat itu waktu lisan kita, lidah kita mengucapkan kalimat itu, apakah betul-betul atas kesadaran hati kita? Betul-betul saat itu hati kita ngomong kepada Allah, curhat kepada Allah, munajat kepada Allah, ataukah hanya lisan kita semata? Lisan di sini, hati di mana? Yang 2 rakaat saja, jangan yang banyak-banyak. Yang 2 rakaat saja. Berapa puluh tahun kita usia sampai saat ini? Berapa detik, berapa menit lagi, berapa hari lagi kita akan keluar dari alam dunia ini masuk ke alam barzakh? Mana sholat yang bisa diandalkan oleh kita? Sholat yang benar yang bisa diandalkan. Ini perlu tarbiyah syekh mursyid, perlu tarbiyah guru mursyid, perlu tarbiyah ulama yang mengenal Allah, yang dekat dengan Allah. Karena nur cahaya ulama yang seperti itu akan menjadi magnet, menarik alam hati kita, ditarik kepada Allah oleh kekuatan cahaya dan asrar guru ini. Ketika kita sudah punya ikatan batiniah yang kuat dengan guru yang mengenal Allah, maka hati kita akan terus dibawa, ditarik, sehingga kekuatan bertambah ganda antara kekuatan mujahadah kita kan, dan kekuatan magnet dari guru kita. Kita merasakan kalau kita di hadapan teman kita, kita masih berani berbuat dosa, coba kita sedang bersama guru. Kalau kita berbicara kepada sesama kita berani berbohong, coba ngomong di hadapan guru. Bukankah berbeda? Bukankah ketika kita dekat dengan guru kita menjadi soleh saat itu? Hati kita bisa menjadi luluh saat itu.
Hati kita bisa mengingat Allah saat itu. Sholat kita jadi bagus, kan? Ibadah kita jadi bagus, kita bisa berzikir dan sebagainya. Jauh dari guru, jauh dari nilai-nilai agama. Kadang kita kalau lagi sadar kita sedih. Kenapa saya ketika jauh dari guru, saya nggak bisa sholat tepat waktu, saya nggak bisa sholat berjamaah, saya nggak bisa sholat qobliyah ba'diyah, saya tidak bisa bangun untuk tahajud, saya nggak bisa. Tapi ketika dekat dengan guru, apapun yang sunnah ketika bersama guru, kok saya kuat melakukannya. Sampai tidak tidur, tuh kan? Wirid, baca Quran, nikmat rasanya. Ketika jauh dari guru, saya nggak bisa. Tuh kan? Bukankah kita merasakannya seperti itu? Maka magnet guru ini jauh lebih kuat ketimbang kekuatan mujahadah kita pribadi. Silakan mujahadah, tapi mujahadah kita akan selalu gagal tanpa magnet syekh, guru, murabbi yang membimbing kita. Makanya ketika kita ingin, ya, hati kita luluh, ingin kita istiqomah dalam kesolehan, dalam ibadah, jangan jauh dari guru. Kuncinya itu. Harus sering ketemu guru. Sering saja, sering ketemu guru. Datang lagi, datang lagi, datang lagi. Sering berkumpul dengan guru. Sering mendengar nasihat-nasihat guru. Nah, dengan cara seperti itu, maka akan tumbuh, terbentuk kekuatan batiniyah, ruhaniyah, rabbaniyah di dalam jiwa kita, sehingga kekuatan setan melemah. Tapi dengan kekuatan mujahadah kita, malah setan kuat. Kita sering maglub, sering terkalahkan oleh setan. Tapi ketika dengan guru, itu kan, nah, kekuatan, ingat, nur, asrar yang masuk ke dalam jiwa kita melalui guru kita, nah, ini akan menjadi benteng yang kuat. Maka para aulia-aulia Allah, para aulia-aulia Allah, beliau-beliau bisa sampai kepada Allah. Semuanya merasakan bahwa bisa sampai kepada Allah, kan? Itu semuanya dengan tarbiyahnya, anwarnya, nurnya, cahayanya, asrarnya, kan? Syekh mursyid, murabbi, guru mursyid yang murabbi. Semua pada mengaku, semua pada merasakan. Hatta jadi wali kutub sekalipun nggak bisa, dengan sendirinya nggak bisa. Bahwa wasilah yang paling kuat adalah hubungan yang kuat antara murid dan guru yang mursyid, alim yang mengetahui kepada ilmu syariat, al-arif billah yang mengenal kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kuat hubungannya, maka kita akan kuat hubungan dengan Allah. Kita akan kuat hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bisa. Ingin kuat hubungan dengan Rasulullah SAW, nggak bisa, kecuali melalui guru yang dekat hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang betul-betul muhib, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana athar pengaruh-pengaruhnya, tapak-tapak, kan? Kecintaannya itu, alamat kecintaannya itu zahirah, nampak dalam kehidupan guru.
Nah, dari situlah hati kita akan terpanggil untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin cinta Rasul, sendiri saja ingin cinta Rasul, nggak bisa, nggak bisa. Duduk di kamar, seharian duduk, cuma seharian doang, kesananya lupa lagi. Saya ingin dawam, umpamanya apa saja itu kan, amalia akan sulit, akan sulit. Allah 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 Allah. Maka perlu ya diketahui, terutama bagi anak-anak muda sekarang, bagi anak-anak yang mau hijrah, bagaimana bisa hijrah kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak akan mungkin tanpa bimbingan guru yang dekat dengan Allah, kenal kepada Allah, dekat dengan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para wali Allah dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun temurun menjadi wali semuanya, karena punya hubungan kuat dengan guru-gurunya. Guru-gurunya yang mengenal Allah dan guru-gurunya yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Murid-muridnya semuanya akhirnya terbawa dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu nanti punya murid lagi, terus sambung menyambung, terus sambung menyambung. Mata rantai, ingat, mata rantai hub cinta, mata rantai ma'rifat kepada Allah, kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi syarat, ini menjadi syarat yang mutlak bagi siapapun yang ingin mengenal Allah dan Rasulnya, yang ingin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mau tidak mau harus menyambungkan dulu kepada mata rantai itu. Mata rantai apa? Mata rantai ma'rifah, mata rantai hub, cinta. Bagaimana mungkin kita bisa cinta kepada Allah tidak mengkaitkan hati kita kepada mata rantai cinta itu? Siapa yang punya mata rantai cinta? Ya orang-orang yang cinta. Siapa yang punya mata rantai ma'rifat? Ya orang-orang yang ma'rifat. Bukan sekedar ilmu zahir, hafalan saja. Maka berapa banyak yang pesantren sudah hafal Quran dan hadis, tapi hati tetap tidak mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Hati tetap tidak mengenal Allah. Akhirnya ilmunya semuanya jadi sia-sia. Akhirnya ilmunya menjadi bahan untuk mencari dunia, menjadi bahan untuk memperkuat hatinya, kan? Yakni memperkuat kecintaan hatinya kepada dunia. Kedudukannya masih tetap ada dalam kedudukan mura'in. Apa mura'in itu? Orang yang riya, ingin dipuji orang, ingin diketahui orang, kan? Ingin disebut oleh orang, wah hebat suaranya, wah hebat penjabaran hadisnya, penjabaran ayat Qur'annya, wah hebat ceramahnya, wah hebat, senang dipuji orang. Cari cara bagaimana orang bisa memuji saya, cari cara terus dan sebagainya. Bagaimana saya bisa supaya saya bisa menghasilkan amplop yang lebih gede, duit yang lebih gede dengan ceramah saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang disebut dengan pemimpin umatnya. Jika pemimpin umatnya seperti itu, umatnya yakin tidak akan bisa sampai kepada Rabbnya. Karena yang bisa menyampaikan kepada Allah adalah orang yang sudah sampai kepada Allah. Orang yang belum sampai kepada Allah lalu mau bawa orang lain, mau dibawa kepada Allah, mau kapan sampainya? Dia sendiri yang mau bawa juga nggak sampai kepada Allah kok. Bayangkan kita.
Maka di dalam hadis, dalam Ihya disebutkan ketika sahabat semuanya meminta solusi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin memiliki keyakinan yang sempurna, keyakinan yang sempurna. Apa wasiat Nabi? Bukan begini, kamu harus banyak hafal Quran, kamu harus wirid. Tidak. Apa Rasulullah dalam hadisnya memberikan solusi kepada sahabatnya? Jalisu ahlal yakin. Kamu harus sering duduk bergaul dengan ahli yakin, orang-orang yang sudah punya keyakinan sempurna kepada Allah. Harus duduk, harus sering duduk dengan itu, harus sering bergaul dengan itu. Artinya harus punya ilaqah batiniyah, ruhiyah, hubungan batin yang kuat dengan orang-orang yang sudah yakin hatinya kepada Allah. Baru kita bisa tertarik olehnya, sehingga kita menjadi ahlul yakin juga. Allah, 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 Allah. Nah, orang yang belum sampai kepada martabat kesempurnaan keyakinan, maka hatinya akan selalu condong kepada asbab, kepada faktor penyebab. Tidak akan condong kepada hakikat, yakni kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Berbeda dengan ahlul yakin. Ahlul yakin itu orang-orang yang sudah yakin kepada Allah. Alam semesta ini ciptaan siapa? Diurus oleh siapa? Diatur oleh siapa? Baik buruknya oleh siapa? Oleh Allah segalanya. Ahlul yakin, orang yang sudah yakin kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, hatinya bergantung kepada Allah. Lalu asbab diikut sertakan, tapi hatinya bergantung kepada Allah. Bukan bergantung kepada asbab, kepada sebab. La, kepada Allah. Yang memberi sehat Allah, yang memberi sakit juga semuanya Allah. Ada corona, ada itu, ada, semuanya Allah. Itu debu daripada ciptaan Allah, debu daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Orang yang yakin kepada Allah, ingat, hatinya bergantung kepada Allah. Faktor penyebab diikut sertakan, tapi tidak bergantung kepada faktor penyebab sedikit pun. Makan biasa makan, cari duit biasa cari duit, berobat biasa berobat, tapi tidak ada yang bergantung ke sana. Hatinya tetap bergantung kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Hatinya tetap melihat Tuhannya, melihat Allah, yakin kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Maka orang-orang yang yakin kepada Allah dan hatinya terus selalu makmur dengan mengingat Allah, hatinya makmur dengan munajat kepada Allah, hatinya makmur terus dengan berdoa kepada Allah, dengan curhat kepada Allah, hatinya makmur terus dengan tawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dan orang-orang yang sudah sempurna keyakinannya, ketika hilang faktor penyebab, ya, maka dengan keyakinan yang sempurna ini Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang diyakini oleh hatinya tanpa diketahui faktor penyebabnya, tanpa ada faktor penyebabnya. Lahirlah karomah, lahirlah mukjizat, ya. Kalau kita lihat karomah, mukjizat, cari-cari faktor penyebabnya nggak akan dapat, kan? Inilah ahlul yakin. Ahlul yakin itu begitu. Sebab biasa digunakan, tapi sewaktu-waktu sebab nggak ketemu, tetap karena yakin kepada Allah Ta'ala, itu kan. Allah tidak membutuhkan sebab. Mau mewujudkan apa saja Allah tidak membutuhkan sebab. Mau menghilangkan yang wujud Allah tidak membutuhkan sebab. Sebab ini ciptaan Allah, kan? Pahami? Sebab ini ciptaan Allah. Allah membikin tidak pakai sebab, Allah menghilangkan tidak pakai sebab. Sebab ini ciptaan Allah. Sebab ini adalah
hubungannya dengan makhluknya itu sendiri, bukan dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Karena Allah berbuat tanpa sebab. Allah menghendaki apapun tanpa sebab. Kenapa? Kalau Allah berbuat dengan sebab, berarti Allah ditekan berbuatnya dengan apa? Dengan sebab. Apa artinya? Tuhan yang maha suci dari segala sifat kekurangan, itu sifat kekurangan kalau ditekan oleh yang lain. Makanya Allah mustahil tertekan oleh sebab. Tidak ada hukum yang mengatur Allah. Maka hukum yang diturunkan itu semuanya Allah hubungkan dengan makhluk. Allah ciptakan sebab, sebab ini hubungannya dengan kita, dengan makhluk, bukan dengan Allah. Makanya Allah tidak boleh ditanya, kenapa ya Allah? Jangan bilang kenapa ya Allah. Kamu mau bertanya sebab kepada Allah? Allah berbuat tanpa sebab. Yang harus ditanya kamu, kenapa kamu begitu? Bukan kenapa ya Tuhan kepada saya, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan, kenapa Tuhan? Kamu kok ngomong gitu? Bukan? Itu kan kurang ajar. Mau bertanya sebabnya kepada Allah, kenapa ya Tuhan saya diginikan oleh Engkau? Loh, mau bilang kenapa? Kalau kenapa artinya mau bertanya apa sebabnya. Jadi Allah berbuat kepada kita itu harus pakai sebab, begitu. Kalau Allah harus pakai sebab, berarti kita merendahkan Allah. Berarti Allah itu di bawah apa? Di bawah kekuatan sebab. Tanpa sebab Allah tidak bisa berbuat, begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahami oleh kita semua. Maka tidak boleh protes kepada Allah, tidak boleh. Yang harus dipertanyakan adalah kita, diri kita, di antara kita. Silahkan pertanyakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gantungkan ya hati kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Terus keyakinan kita dipupuk agar bertambah kadar kesempurnaannya. Terus rasa cinta, ta'zim kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipupuk agar terus bertambah di dalam hati kita. Kekhusyuannya dilatih. Ya, dilatih terus agar kita bisa fokus, hati ini bisa betul-betul tawajuh menghadap kepada Allah, bukan cuma di dalam sholat saja, tapi di luar sholat selalu tawajuh kepada Allah. Dohirnya bersama manusia, dohirnya bergaul dengan makhluk, tapi hatinya bisa tawajuh kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Hatinya selalu hadir di hadapan Rabbnya Jalla Jalaluhu wahdah. Bukan cuma dalam sholat. Nah ini perlu dilatih, ya perlu dilatih. Terus sering berdoa, ya, sering berdoa, saling doakan di antara kita, saling doakan. Mudah-mudahan hubungan kita semuanya menghasilkan ya, hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, menghasilkan taufik dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, sehingga hati kita penuh dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya, penuh dengan cinta, ta'zim yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya, penuh dengan ketawakalan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, penuh dengan akhlak yang mulia kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan akhlak yang mulia kepada semua makhluk Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Hubungan kita ini semoga bisa membersihkan seluruh jiwa raga kita dari seluruh kotoran-kotorannya, dari semua dosa-dosanya, dari semua najis-najisnya, dan menjadikan sebab kita bisa ma'rifat kepada Allah, kita bisa dekat dengan Allah, kita bisa mendapatkan maqam keridhaan Allah, kecintaan Allah kepada kita semuanya. Kita bisa sampai kepada maqam ma'rifat, mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna,
jalla jalaluhu wahdah, dan bisa meraih ijabah dari Allah jalla jalaluhu wahdah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatil qubul wa tamami kulli sul wa mamul jalibatin li kulli khair wa dafi'atan min kulli syarr wa zadatan muhabbatan fi syarafil habib sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Pada para jemaah sekalian, ya mohon maaf hari Ahad di sini belum bisa mengadakan pengajian yang siang, jadi masih ada persiapan ya. Doakan agar persiapan di sini, ini persiapan fasilitasnya juga masih kurang ya, fasilitasnya masih kurang. Ini mau ngebor air lagi dari sana, ada 3 titik rencananya mau dibor lagi supaya tidak kekurangan waktu maulid segala macam ya, jadi supaya nggak kekurangan. Dan juga doakan itu Pondok Putri sekarang lagi terus dibangun oleh saudara kita Bapak Haji Wandi. Doakan segala sesuatunya ada dalam jaminan Allah, pertolongan Allah. Dan juga untuk nanti santri putra ya, di sini juga mau membangun yang sebelah sana ya, di 4 lantai juga sebelah sana insyaallah. Doakan oleh semuanya. Dan Buya sangat bahagia dengan banyaknya jamaah dan luar jamaah juga banyak yang ikut andil berjuang ya, ikut andil berjuang dalam memperjuangkan kalimat Allah, memperjuangkan juga agama Allah bersama-sama dengan tenaganya, dengan hartanya, bendanya. Jazakumullah hasanal jaza. Dia tidak bisa membalas, masya Allah, kebaikan para jamaah. Ada yang bawa kenceleng, ada yang bawa itu yang receh-receh, setiap pengajian datang ke sini disetorkan dan sebagainya. Subhanallah, itu semuanya masya Allah, itu sangat membahagiakan hati. Semoga ini membahagiakan hati Rasulullah SAW ketika melihat umatnya ikut berjuang di jalan Allah. Rasulullah bahagia. Kalau Rasulullah sudah bahagia, sudah ya, kita ada dalam titik kejayaan, kita akan ada dalam titik keselamatan. Dengan apa saja Rasulullah senang, dengan apa saja kan Rasulullah senang. Jazakumullah hasanah jaza. Semoga Allah membalas segala kebaikannya dengan sebaik-baiknya balasan. Dan semoga Allah membariskan semuanya nanti di barisan para syuhada-syuhadanya, bisa berkumpul dengan para ulama-ulamanya, dengan para aulia-aulianya, dengan para nabi-nabinya, wabil khusus dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari Ahad sekarang Buya punya kakek ya, salah satu ashabul ijazah adalah Mama Eyang Muhammad Hasan Mustawi Bojong radhiyallahu taala anhu. Itu kakek Buya, ayahnya apa ya, beliau adalah sahabatnya Mama Eyang Cibabat, Eyang Raden Muhammad Kurdi radhiyallahu taala anhu, dan Eyang Muhammad Zarkashi Cibaduyut radhiyallahu taala. Itu sahabat pesantren dari kecil, satu kastrol bertiga sampai semua jadi wali. Semua jadi wali. Haulnya itu tanggal 1 Hafid, 1 Dzulqa'dah, yaitu pada hari Senin harusnya, kan? Tapi ditarik ke hari Ahad. Hari Ahad pagi sekarang Buya akan ziarah di makomnya jadi tuh Mama Eyang Bojong pagi-pagi insyaallah pada hari Ahad sekarang. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah beliau, kita mendapatkan syafaat beliau. Ila hadrati jadi Imam Hasan Mustawi radhiyallahu anhu. Syaulillahi lahul Fatihah. Dan Fatihah yang terakhir, semoga
corona ini cepat diangkat oleh Allah dari muka bumi. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna